Baik, puji Tuhan. Selamat pagi untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, salam. Saudaraku semua sangat luar biasa. Selamat pagi semuanya. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan satu pujian dari saudari kita, saudari Kety Rahakbau ya. Kita mendengarkan secara penuh satu pujian yang berjudul Karena Kasih-Mu. Ya baiklah saudaraku, kita tundukkan hati kita berdoa. Kita sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami bersyukur di akhir pekan ini kami bisa tetap konsisten dalam pelayanan kami kepada Tuhan dan persekutuan kami yang dibangun oleh karena kerinduan kami bersama terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sebagaimana pujian yang sudah kami dengarkan bersama, bahwa kami rindu supaya Tuhan menolong kami semua menjadi pemberita kabar baik, kabar sukacita tentang salib-Mu ya Yesus Kristus, menjadi sumber keselamatan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami semua orang-orang kudus-Mu telah bersama-sama di dalam ibadah saat teduh kami ini. Kami mau menyambut terus kebenaran firman-Mu memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa berkat Tuhan kepada kita semuanya. Kita semua diberikan kesehatan yang baik, dan kita doakan saudara-saudara kita yang masih dalam proses pemulihan untuk kesembuhan mereka. Kiranya Tuhan pulihkan mereka dengan sempurna. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku, kita akan lanjutkan lagi ya pembelajaran kita, perenungan kita ya akan firman kebenaran Kristus dari kitab Galatia pasalnya yang ke-6. Dan kemarin kita saudara-saudaraku sudah mendengarkan bagian yang sangat penting tentang bagaimana kita saling menolong sebagai saudara seiman untuk bisa saling membantu di dalam hal bagaimana supaya setiap saudara kita bisa terus mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah melalui firman-Nya yang terus kita beritakan, yang kita perkatakan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya hanya karena firman Tuhanlah saudara-saudara dan saya dan semua orang percaya masih tetap bisa terjaga untuk fokus kepada setiap panggilan kita melayani Kristus di dalam kasih-Nya. Bagaimana kita saling bertolong-tolongan menanggung beban kita bersama yang merupakan berkat dari Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan setelah kita menerima keselamatan hidup yang kekal kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya pada pagi hari ini kita nanti akan melihat bagian yang selanjutnya, ya bagaimana kita rindu semua dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus adalah merupakan satu beban kita bersama ya di dalam
gereja tubuh Kristus sebagai tujuan yang paling utama, ya, kehendak Allah bagi kita dipersatukan di dalam gereja tubuh Kristus, ya. Nah, saudaraku, saya akan membacakan sekali lagi, ya, Galatia pasal 6, ya, ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan sampai ayatnya yang kedua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan 1-2 hari yang lalu bahwa di dalam gereja tubuh Kristus semuanya harus berlomba untuk menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam kasih karunia Tuhan ini. Memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita juga bisa memimpin saudara-saudara kita ke arah di mana kita semua menjadi didewasakan di dalam iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa menolong saudara-saudara kita yang lain, maka kita semua harus sama-sama bertumbuh di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah untuk itu tidak bisa kita merasa bahwa dengan sendiri kita mampu. Dengan sendiri kita akan bisa menempuh perjalanan iman kita menjadi orang percaya yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita membutuhkan sesama kita untuk saling menolong, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, ini yang sangat luar biasa karena pekerjaan Tuhan itu, Tuhan sudah menetapkan bahwa kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang berbeda peranan kita berbeda satu dengan yang lain, tapi tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus supaya menjadi terang yang bercahaya di tengah-tengah dunia ini, membawa berita keselamatan, kabar baik, hidup yang kekal, kasih Kristus yang sempurna kepada semua orang. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, supaya konsisten, supaya konsekuen, maka kita harus terus belajar untuk mengenal seluruh kebenaran Allah yang akan menguatkan hidup kita setiap hari, setiap saat, dan memampukan kita untuk memberitakan kabar baik, memberitakan berita keselamatan ini kepada semua orang sebagai tugas kita bersama, ya. Beban, ya, tanda kutip beban, bukan berarti ini adalah beban yang membuat kita merasa bahwa kita terhukum atau membuat kita merasa bahwa ini berat karena kita tanggung sendiri. Tidak demikian maksudnya Bapak Ibu Saudara, tetapi bahwa tujuan Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan itu apa? Kita diberikan panjang umur untuk apa? Kita diberikan kesehatan yang baik, ya, kita diberikan rezeki dan diberikan kita persekutuan gereja yang benar, gereja yang kudus, dan diberikan kita hati yang selalu rindu untuk berkumpul bersama. Untuk apa? Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah sama dengan tujuan komunitas-komunitas yang terbentuk di dunia ini di berbagai tempat dengan berbagai kepentingan dan tujuan dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara? Tentu saja tidak. Ada satu tujuan yang spesifik, ya, ada satu tujuan khusus yang ditetapkan oleh Allah. Mengapa
sebuah gereja harus berdiri? Mengapa harus terbentuk jemaat tubuh Kristus di mana-mana Bapak Ibu Saudara? Karena ada satu tujuan yang khusus, yang spesifik, yang Allah inginkan bisa terjadi, ya, oleh karena pencurahan darah Kristus, ya, oleh karena pengorbanan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ada ya satu tujuan khusus Tuhan mengapa Allah kita terus menginginkan, menghendaki supaya terbentuknya jemaat-jemaat kudusnya Tuhan di berbagai tempat Bapak Ibu Saudara. Ini tidak sama dengan tujuan organisasi-organisasi di dunia ini. Ya, tidak sama dengan komunitas-komunitas, perkumpulan-perkumpulan yang dibuat oleh manusia di dunia ini. Tapi ya, ini adalah tujuan Allah untuk menyatakan terang kasih karunia-Nya kepada seluruh dunia melalui ya sebuah perkumpulan atau sebuah komunitas di mana kita sebut, Alkitab menyebutnya sebagai persekutuan yang benar gereja tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan untuk memikirkan hal ini hanya mereka yang pertama-tama sudah mengalami ya pengalaman akan keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus, yang sudah mengerti apa itu Injil Kristus, yang sudah mengerti apa itu makna daripada salib, makna daripada pengorbanan Kristus ya di Bukit Kalvari, dan selanjutnya orang-orang yang sudah mengerti dan sudah memahami tentang keselamatan dirinya yang telah dijamin oleh Roh Kudus, dijamin oleh firman Allah sekali untuk selama-lamanya. Maka kita semua datang kepada pengetahuan akan kebenaran, dan kita membawa diri kita, membawa pikiran hati kita, jiwa kita, dan tubuh kita untuk bersama-sama memenuhi kehendak Allah. Di dalam 1 Timotius pasal 2, 3, dan 4 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan untuk itu, untuk kita mendapatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu, kita membutuhkan orang lain yang membimbing kita. Ya, kita membutuhkan ya guru-guru yang dapat mengajar kita firman Allah secara tepat, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah karena ya kita tahu bahwa di zaman sekarang ini Alkitab itu tidak terlalu menarik bagi kebanyakan orang. Mereka lebih menarik ya cerita-cerita dongeng, ya cerita-cerita yang tidak berhubungan dengan kebaikan Kristus, salib Kristus, dan seterusnya, di mana dunia ini tidak menghendaki kita memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sebagai jalan keselamatan bagi semua orang, kita harus konsisten saling menolong satu dengan yang lain, supaya fungsi daripada persekutuan kita, gereja yang benar itu bisa dinilai dari sejauh mana orang-orang di dalamnya, ya orang-orang yang percaya yang berkumpul di dalam gereja tubuh Kristus itu masih terus memikirkan bagaimana memperdengarkan kepada banyak orang, mengajarkan Injil Kristus kepada banyak orang, supaya banyak yang tertolong ya dari kesesatan dunia, dari kegelapan, dan dari kebinasaan yang kekal dibawa kepada persekutuan di dalam tubuh Kristus, menerima segala berkat kasih karunia Allah di dalam kasih Allah yang sempurna. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu saya
akan mengajak kita untuk melihat bagaimana kita bisa memperluas ya pemahaman kita tentang perkataan daripada Rasul Paulus di sini. Ya, di Galatia pasal 6 ini firman Tuhan mengatakan tadi, kalau ada saudara seiman yang ternyata melakukan atau mengalami satu kegagalan, bukan kita membiarkan saudara kita itu, tapi mari kita menolong mereka sejauh mereka masih mau ditolong. Amin. Karena kemarin kita sudah lihat tidak semua orang percaya yang sudah mengerti kebenaran itu akan selalu hidup konsisten dan rela untuk bersama-sama saling menolong sebagai saudara seiman, karena ada juga yang menginginkan untuk dirinya ya mengikuti keinginan daging dan memutuskan untuk menjalani kehidupannya sesuai kehendaknya sendiri. Dan terkadang kita juga tidak mempunyai kemampuan ya memaksa ya orang lain, sekalipun saudara seiman, untuk selalu hidup bersama-sama di dalam persekutuan yang benar, untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mempunyai kuasa untuk memaksa orang lain, bahkan sekalipun itu adalah saudara seiman kita. Kita hanya bisa mendoakan mereka yang tidak punya kerelaan hati untuk bersama-sama berkumpul di dalam kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Ya, kita tidak bisa memaksakan orang lain yang tidak punya keinginan untuk bersama-sama mengenal kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ya, tentu saja saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam perjalanan kehidupan orang percaya, ya, di setiap zaman akan selalu ada orang-orang yang setia kepada Kristus, yang setia kepada firman Allah, orang-orang yang ingin memberikan keteladanan, contoh bagaimana hidup yang benar di dalam kasih Kristus. Akan selalu ada orang-orang yang rohani, ya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang rohani, yang dewasa, dan yang bertumbuh di dalam kasih karunia ini untuk dapat menolong saudara-saudara kita yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, supaya kita bisa memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih, ya, yang sudah kita mengerti bahwa di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, ya, kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Dan bagaimana kita bisa terbantu, Bapak Ibu Saudara? Ya, tentunya semuanya harus dilakukan berdasarkan motivasi, karena rindu agar setiap orang ya mau taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena kita ada motivasi yang lain, yang duniawi, maka kita menolong saudara kita. Kerinduan kita adalah supaya setiap orang yang percaya semuanya bangkit, ya, semuanya bersemangat, semuanya bisa melihat pengharapan yang ada pada kita semua ini. Semuanya harus tentu diterangi oleh setiap firman Allah, supaya kita dapat melihat bagaimana cara Tuhan menuntun hidup kita, membimbing hidup kita kepada seluruh kehendaknya, supaya selagi masih ada kesempatan diberikan kepada kita semua hidup di dunia ini, sebagaimana Paulus katakan, adalah untuk hidup yang berbuah manis di hadapan Tuhan. Amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang keempat. Kita ingin melihat satu hal di sini yang sangat baik, bagaimana Tuhan Yesus ya memperbaiki jaring pengaman, ya, bagaimana Yesus memperbaiki jaring pengaman
untuk membuat para muridnya, ya kita tahu bahwa murid-murid Yesus pada saat itu sebagian adalah penjala ikan, seperti Petrus misalnya, saudara-saudaraku. Tapi Yesus mau supaya mereka menjadi penjala manusia. Ya, kita lihat di Matius pasalnya Matius pasal 4. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Matius pasalnya yang keempat, kita lihat dari ayatnya yang ke-18, ya. Jadi ini adalah saat dimana Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya. Dikatakan di ayatnya yang ke-18, Matius pasal 4. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Jadi itu adalah profesi daripada murid-murid Yesus pada waktu pertama kali mereka dipanggil untuk mengikuti dia. Mereka adalah penjala ikan. Nah, saudara-saudara, di ayat 19 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia." Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Yesus memperbaiki jaring mereka, jala yang mereka sehari-hari dekat dengan mereka sebagai penjala ikan, sebagai alat untuk menangkap ikan. Bapak Ibu Saudara, sekarang Yesus ingin memulihkan, ya, memperbaiki, ya, menjadikan mereka menjadi penjala manusia. Itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu kita tidak sanggup untuk mengubah, ya, tujuan hidup orang lain seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang bisa memastikan Bapak Ibu Saudara supaya tujuan hidup seseorang itu menjadi sesuai dengan rancangan atau sesuai dengan rencana Tuhan yang mulia. Ini yang sangat luar biasa. Pasti Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus ini hal yang sangat baru bagi mereka. Ini hal yang sangat baru bagi murid-murid yang pertama kali dipanggil oleh Tuhan Yesus, Simon atau Petrus dan Andreas dan juga yang lainnya. Sebab Bapak Ibu Saudara, ya tentu ya murid-muridnya itu akan berpikir bagaimana bisa menjadi penjala manusia, ya, berubah dari penjala ikan. Lalu bagaimana dengan nasib mereka, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka kalau mereka dijadikan penjala manusia? Caranya bagaimana menjala manusia, Bapak Ibu Saudara? Ya, itu pasti satu hal yang baru dalam pendengaran, dalam telinga mereka. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena memang demikian Kristus memperkenalkan kebenarannya kepada manusia, ya tentu saja adalah merupakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang didengar sebelumnya. Pengalaman-pengalaman di dunia ini tidak sama, ya, dengan pengalaman-pengalaman ketika kita sudah memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, ya, kita menjadi anak-anaknya, kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi manusia baru Bapak Ibu Saudara. Tentu pengalaman selanjutnya, ya, bersama dengan Kristus, ya, itu merupakan hal yang baru di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara.
tidak sama dengan ketika kita berjuang, bekerja, melakukan segala sesuatu untuk dapat mencari nafkah, mencari kebutuhan hidup kita, melindungi diri kita secara fisik, Bapak Ibu Saudara, kesejahteraan hidup yang kita perlukan, dan seterusnya sebagaimana semua orang dunia juga melakukannya. Ya, tidak sama Bapak Ibu Saudara dengan pengalaman yang satu ini, yaitu bagaimana menjadi penjala manusia. Karena kalau bukan Tuhan yang mengajar, kalau bukan Tuhan Yesus yang membimbing dan memberikan pengetahuan yang benar, ya, semuanya akan menjadi hanya akal-akalan Bapak Ibu Saudara, ya, melayani dengan cara akal-akalan karena dianggap menjadi profesi. Ya, pelayanan itu dianggap sebagai profesi untuk mendapatkan keuntungan, dan hal itu merupakan satu hal yang sangat disayangkan kalau itu terjadi di dalam kehidupan kelompok orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus tetapi belum memahami, tidak memahami tujuan mengapa kita harus menjadi satu dan berkumpul dalam kesatuan sebagai gereja tubuh Kristus. Untuk apa? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun meskipun kita lihat ya para murid Yesus, ya, di mana mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus dari profesi sebelumnya penjala ikan dan sekarang menjadi penjala manusia, dimulai dari nol, ya Bapak Ibu Saudara, pemahaman mereka dinolkan dulu, ya. Jadi karena sehari-hari mereka berhadapan dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang secara natural saja, ya, mereka tidak mempunyai kapasitas di dalam hal bagaimana mereka mengerti menjadi penjala manusia. Tapi untuk sesuatu yang baru ini, yang mungkin bagi mereka itu adalah perkataan Yesus itu masih blank, ya, di dalam pikiran mereka, maksudnya penjala manusia itu seperti apa. Tapi saudaraku, ya, kita lihat oleh karena iman, oleh karena kepercayaan itu, kita lihat membawa kepada ketaatan. Kita lihat di ayat 20 dikatakan, Matius pasal 4, lalu mereka, ya, Petrus dan Andreas, ya, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena kita apalagi sekarang ini, ya, di zaman kasih karunia saat ini, di mana Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Saat ini kita tidak melihat Yesus secara fisik. Bapak Ibu Saudara, kita diminta oleh Allah untuk lebih memperhatikan kebenarannya bahwa kita hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya. Amin. Kalau pada saat itu murid-murid Yesus bisa melihat Yesus secara fisik, ya, secara nyata mengikuti Yesus sebagai manusia, sebagai firman yang menjadi daging, pada saat itu bisa secara kasat mata mereka mengikuti Yesus Kristus. Kemana Yesus pergi, mereka bisa mengikuti, ya. Dan apa yang menjadi kebiasaan Yesus Kristus sehari-hari, para muridnya bisa langsung menyaksikan secara kasat mata. Tapi kita saat ini Bapak Ibu Saudaraku, hanya firman Yesus Kristuslah yang saat ini bisa, ya, kita lihat setiap hari, ya, kita saksikan setiap hari bahwa kita benar-benar sedang menjalani kehidupan mengiring Tuhan, menjalani kehidupan yang taat kepada Kristus melalui setiap kebenaran firman yang kita mengerti setiap hari baru. Hal-hal baru, pengertian-pengertian baru dibukakan kepada kita. Dari hal ini Bapak Ibu Saudara, di sini sikap daripada murid-murid Yesus dikatakan segera, ya, meninggalkan pekerjaan mereka
dan pergi mengikut Yesus Kristus meskipun mereka tidak tahu apa jadinya nanti dan bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya, ya, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak-anaknya dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi yang jelas kita lihat di sini bahwa iman mereka kepada Yesus Kristus membawa kepada ketaatan untuk menjadi penjala manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi intinya adalah Yesus ingin supaya kualitas kehidupan mereka ya menjadi jauh lebih baik kalau mereka mengikuti Yesus Kristus. Amin. Itu intinya Bapak Ibu Saudara. Jadi kehidupan mereka ya menjadi jauh lebih berfungsi ya apabila mereka mengikuti kehendak Allah, apabila mereka mengikuti kehendak Kristus, sekalipun itu mereka belum mempunyai kapasitas pengetahuan, pengertian tentang bagaimana menjadi penjala manusia, tetapi iman kepada Yesus Kristus akan membawa kita, ya orang-orang yang percaya, ya ditambahkan lagi pengertian-pengertian kepada kita untuk membuat kita menjadi sanggup melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Dan untuk itu saudaraku, maka kita harus saling menolong satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Oleh karena ya di dalam hal bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan ini, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya sendiri. Karena Allah mau supaya kebersamaan kita itulah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesatuan hati kita itulah yang diberkati oleh Tuhan dan supaya memampukan kita saudara-saudaraku untuk bisa saling menolong satu dengan yang lain. Tepat ya Bapak Ibu Saudara, bukan menolong satu dengan yang lain hanya dengan maksud-maksud secara duniawi atau dengan maksud-maksud kepentingan pribadi, karena hanya oleh firman Allah hati kita bisa menjadi bijaksana bagaimana kita menolong orang lain dengan tulus dan ikhlas sesuai dengan kebenaran firman yang kita mengerti. Jadi bukan hanya berdasarkan insting manusia, hati nurani manusia biasa saja Bapak Ibu Saudara, tapi ini adalah sesuatu yang sengaja dilakukan bagaimana menolong orang lain karena kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya. Ini tidak bisa dilakukan hanya dengan berimajinasi ya untuk menerjemahkan kebaikan menurut akal pikiran manusia ya, tapi bagaimana menurut firman Allah. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sebagaimana Paulus katakan tadi bahwa haruslah orang-orang yang dewasa dalam iman, yang bertumbuh terus dalam pengenalan akan kasih karunia Allah, bisa terlibat di dalam hal bagaimana menolong sesama saudara seiman untuk bisa memikirkan jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, hanya sekedar menjadi orang yang mengaku percaya pada Yesus, Bapak Ibu Saudara, ya itu belum bisa diharapkan untuk memikirkan bagaimana menolong orang lain sesuai dengan maksud Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Haruslah menjadi orang yang rohani, yang dewasa dalam iman kepada Kristus Yesus. Seperti apa Bapak Ibu Saudara? Kita lihat sedikit dulu ya. Kita tambahkan sedikit dulu di dalam 1 Korintus pasal 2. Ya, disinilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita ya berbulan-bulan, bertahun-tahun kita masih terus mencoba untuk memahami lebih dalam lagi tentang maksud daripada firman Allah bagi kita bersama, ya dikatakan di ayatnya yang ke-6 lah ya. Di sini berbicara tentang hikmat Allah. Karena tanpa hikmat Allah tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa menolong saudara kita yang lain
untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana Allah untuk kita hidupi bersama, ya. Nah, karena itu kita belajar Bapak Ibu Saudara. Di ayat 6 dikatakan, ya, di atas perikop ini, ya, di situ disebutkan dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia dituliskan hikmat yang benar. Berarti ada juga hikmat yang palsu Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau supaya kita lihat hikmat yang benar bagi kita pada pagi hari ini. Ya, di ayat 6 dikatakan, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu rahasia, ya, di ayatnya yang ke-7 dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Allah mempunyai tujuan yang spesifik di dalam maksud daripada kebersamaan kita. Mengapa kita dipersatukan di dalam Kristus? Bapak Ibu Saudara, ada satu maksud dan tujuan Allah yang spesifik untuk kita pikirkan bersama. Dan ya, orang hanya sekedar hanya beragama tidak mungkin memahami panggilan ini. Orang yang hanya sekedar hanya ikut-ikutan, ya, di dalam pelayanan ini tidak mungkin bisa sanggup atau bisa melihat hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia ini. Ini hanya bisa dibukakan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya, yang rendah hati, yang membuka hatinya, ya, pikirannya untuk dibentuk dan juga didewasakan oleh firman Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang hanya sekedar-sekedar, yang hanya numpang-numpang lewat. Bapak Ibu Saudaraku, ya, hanya tergantung mood, ya, bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku pemberita akan hikmat Allah ini. Karena ini Bapak Ibu Saudara bukan berasal dari hasil karya pikiran manusia, ya, bukan hanya berasal dari imajinasi daripada manusia Bapak Ibu Saudara, tapi ini adalah merupakan hikmat Allah yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya, yang rindu menjadi penjala manusia, ya, yang rindu untuk menjadi pembawa pemenang jiwa bagi Kristus. Ya, ini adalah merupakan satu tantangan bagi orang percaya selama diberikan masih hidup di dunia ini untuk masuk kepada pengalaman dengan dimensi yang sangat dalam, untuk melihat bagaimana proses hubungan kita dengan Kristus Yesus sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota tubuhnya, anggota tubuh Kristus yang terus menjalani kehidupan, hidup di dalam hikmat bijaksananya Tuhan yang tersembunyi dan rahasia, tetapi dibukakan kepada kita semua untuk menjadi cara, metode bagaimana kita, ya, hidup di hadapan Allah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, masih banyak hal yang mau kita bicarakan tentang hal bagaimana kita supaya orang-orang yang menjadi orang-orang rohani, orang-orang yang berkapasitas di dalam kasih Kristus yang sempurna, bertumbuh terus agar kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi efektif di dalam hal bagaimana kita menolong banyak orang, menolong saudara-saudara kita berdasarkan motivasi kebenaran firman Allah, bukan berdasarkan motivasi-motivasi pribadi atau yang diciptakan oleh hasil imajinasi pikiran manusia, tetapi oleh karena kita termotivasi, oleh sebab kita mengerti kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, oleh karena kasih-Nya, Yesus Kristus telah rela mati, berkorban, tubuhnya disalibkan dan darahnya dicurahkan, bahkan nyawanya dikorbankan. Untuk apa Bapak Ibu Saudara?
untuk menebus hidup saudara, dan untuk menghapuskan segala dosa kita, mengampuni segala dosa kita, untuk selama-lamanya kasih Allah menetap di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita memiliki kepastian keselamatan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan yang sempurna, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita, mengenal rahasia kehidupan surgawi yang begitu membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita dan orang lain yang bersama-sama setia kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, ya di akhir pekan ini, saudaraku, ya tetaplah bersyukur senantiasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dialah yang menyediakan apa yang kita perlukan, supaya kita dapat melakukan kehendak-Nya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Banyak kepentingan kita yang harus kita raih di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ingatlah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah menetapkan bagi kita secara bersama-sama yang tidak boleh kita abaikan, yang tidak boleh kita lupakan, dan yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana kita masuk terus bertumbuh bersama-sama, kita dengan penuh kerelaan hati dijadikan, diproses menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami mengetahui tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Kami tidak lagi meraba-raba atau hidup dalam menerka-nerka. Tujuan hidup kami sudah jelas di dalam terang Kristus Yesus. Engkau telah menetapkan bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, rahasia yang tersembunyi yang dibukakan di dalam Kristus Yesus berdasarkan kasih karunia-Mu, oleh karena tercurah melalui kuasa darah-Mu dan pengorbananmu di atas kayu salib, maka kami memahami sekarang tujuan hidup kami adalah bagaimana supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan hanya Roh Kudus yang menyanggupkan kami, memampukan kami melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu, dengan motivasi bagaimana kami menundukkan, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, supaya kiranya menjadi banyak orang yang terberkati melalui pelayanan yang kami lakukan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga, karena kami percaya Engkaulah andalan kami untuk memperoleh semua apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan untuk melakukan segala kehendak-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat sukacita yang besar bagi keluarga kami, bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya, salam sehat, selamat berakhir pekan semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya salam sehat. Kita akan berkumpul lagi besok dalam ibadah raya kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berjumpa pada hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.